MPR tingkat Kabupaten Kalimantan Barat. Dan tidak hanya itu, MPR juga melalui Sekretariat Jenderal juga telah menyampaikan permohonan maaf. Dan oleh itu juga MPR akan melakukan menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba, termasuk pada aspek penilaian. Dan nanti juga pada siang ini rencananya dari siswa SMP 1 Pontianak dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pejabat, baik itu dari ketua. Pastinya perasaan saya dan tim saya sangat senang karena diundang oleh Wakil Presiden Indonesia. Ya, ini menjadi suatu harapan dan semangat bagi kami untuk terus melangkah maju dan berkembang. Advokat David Tobing menggugat 2 juri dan Master of Ceremony atau MC yang bertugas dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kelar. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan dalam kejadian ini ketika aku melihat dari teman-teman sejawat seprofesiku memanfaatkan momen jatuhnya aku. Ih, siapa lu? Untuk menghakimiku, bahkan merayakannya. Katanya, apa sih? Jika mbaknya merasa dihujat atas kejadian tersebut, mungkin itu hanya perasaan mbaknya saja. Mungkin itu cuma perasaannya Mbak Cindy aja. Iya, mungkin cuma perasaannya Mbak Cindy aja. Masa sih teman-temannya kayak begitu? Ini kan hanya perasaan adik saja, itu kalimat yang bercanda lucu ya, tapi dalam konteks itu saya pikir tidak lucu. Jadi pikirkan dulu sebelum bicara ya. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi menurut saya Juri Cerdas Cermat MPR tidak bakal minta maaf ke publik, sudah diwakilkan. Lu samanya, nggak boleh gitu dong. Ya, kelembagaan MPR kan sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Salah satu pimpinan kita sudah menyampaikan permohonan maaf. Jadi itu sudah mewakili keseluruhan Enggak dong. Karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan Ya kegiatan enggak orang gitu. Mau gaji diwakilin mau. Udah kamu gak usah nerima gaji biar saya wakilin gitu. Mau gitu kan enggak. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang si Abu di sebelah, si Pakun lagi bobok nyenyak sepertinya 2 topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicemplung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicemplung. dicengkling. Yo, Yes. santuy people. Masih ada update soal percerdas cermatan dengan L budek dan L artikulasi. Kita langsung aja meluncur. Cus. Kita buka dulu dari Kompas nih, sesuai harapan netizen. Juara 1-nya mah tenggelam, juara 2 yang dicurangi makin menyala. Ini hari ini Neng Ocha si pinter ya, diundang untuk bertemu Ketua Komisi 2 DPR gitu. Terus rencana juga hari ini ketemu juga sama Mas Wapres. Wow, ceki-ceki dulu Lay. Oke, kalau gitu aku pengen nanya perasaan Ocha aja mendapatkan atensi dan juga apresiasi dari masyarakat ini sangat luar biasa. Kalau Ocha bisa lihat bahwa mereka ini mengapresiasi Gen Z ini yang berani speak up, yang mungkin ini juga luar biasa gitu mental untuk kita berani berbicara gitu. Nah, perasaan Ocha sekarang mendapatkan atensi yang luar biasa ini sebetulnya nyaman atau tidak, atau mungkin gimana yang Ocha rasain? Saya dan tim sebenarnya tidak menyangka bahwa atensinya bisa sebesar ini dan video yang tersebar juga booming. Jadi dari saya dan tim berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan aspirasi positifnya kepada kami. Semoga hal ini dapat menjadi semangat dan motivasi kami untuk bisa berkembang dan maju lagi ke depannya. Gak nyangka dia. Wah, segila ini ya the power of netizen ya. Itulah kekuatan netizennya ya. Bahkan ada yang ngorek sana, ngorek sini, bantu komen, tempur di komen. Wah, percayakan saja sama netizen ya, Neng ya. Ini saat ketemu anggota DPR dan kita meluncur saat ketemu Mas Gibran nih. Nih, usai bertemu Wapres Gibran, ceki-ceki. Lay. Lagi boleh ke sini kan kita dikit kita minta lagi oke ya, siang semuanya. Kumpul dulu ya teman-temannya di sini. Ocanya boleh di depan sekalian. Ocanya mah itu. Tadi udah dibolehkan. Ya enggak apa-apa. Biar boleh teman-temannya yang lain juga sama ibu juga. Mbak Ocha, nih tadi udah ketemu wakil presiden ya. Apa perasaannya? Pastinya perasaan saya dan tim saya sangat senang karena diundang oleh Wakil Presiden Indonesia.
ini menjadi suatu harapan dan semangat bagi kami untuk terus melangkah maju dan Betul. berkembang. Di dalam tadi bahas apa aja, Cak? Bisa ceritain nggak Ocha? Baik, tadi di dalam kami diberi motivasi sama Pak Wapres untuk terus belajar dan berprestasi dan tidak Kita tetap tidak termakan atas isu-isu yang sedang beredar, karena saat ini kan mengenai kita sebagai Gen Z remaja itu pasti tidak lepas dari digitalisasi seperti itu. Tadi mungkin publik juga pengen tahu nih soal datangnya ke Jakarta ini kapan sih sebenarnya? Dan informasi diundang ke Jakarta ini kapan? ya. Keberangkatan kami kemarin pada pukul 17.00 WIB. Sampai di sini mungkin sekitar jam 19.00. Tiba-tiba dapat undangan bertemu Wapres itu seperti apa sih? Rasa kebatinanmu itu seperti apa? Tiba-tiba dapat undangan untuk bertemu Wapres. Oh ya, pastinya kami dan tim itu sangat kaget karena informasinya juga tiba-tiba, dan kami juga senang bisa diundang ke Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Wapres. Ada motivasi nggak dari Mas Wapres tadi dalam pembicaraan? Hampir 1 jam ya kalau nggak salah. Tadi kami diberi motivasi dan tips and trick juga bagaimana caranya nanti untuk berpublic speaking ataupun untuk berdebat di muka umum seperti itu. Dari Ibu mungkin ada yang ingin bisa sampaikan Bu sebagai perwakilan yang mendampingi adik-adik ini mungkin dari sekolah. Oke. Malu Terima ibunya. kasih semuanya. Attitude-nya bagus banget. Terima kasih. Makasih Bapak. Siap-siap nggak apa-apa Bu. Permisi. Siap, terima kasih. Habis dari sini Wah. lagi sama Wapres. Attitude-nya bagus banget ya. Keren nih, cuma satu Pontianak nih. Iya. Tapi banyak netizen yang nanyain, kenapa ya kok kayak tertekan gitu, Iya. cenderung lebih diem gitu. Ya mungkin menurut dugaan Mamang mah capek. Karena berapa hari nih capek masalah ini, gaduh rame-rame gitu ya. Iya. Mungkin juga nggak enak gitu kan. Karena masalah ini ada yang dirujak sama netizen Iya, gitu. bahkan ada yang diberhentiin dari kerjaannya gitu kan. Harusnya tinggal selebrasi kemenangan juara 1 tuh kan, ya gitu mungkin. Nih, ada beberapa pengacara juga yang akhirnya katanya menggugat 2 juri dan MC ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oh. Kan. Nilai -5. -5 untuk mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Advokat David Tobing menggugat 2 juri dan Master of Ceremony atau MC yang bertugas dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kelar. Adapun juri pertama yang digugat, yakni Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Diastasita Widya Budi, selaku tergugat 2. Lalu, juri selanjutnya, yakni Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni, selaku tergugat 3. Sementara, MC dalam kompetisi tersebut yang digugat, yakni Shindi Lutfiana, selaku tergugat 4. Agar tergugat 2 dan tergugat 3 meminta maaf secara langsung dan terbuka kepada seluruh siswa dan guru dari SMAN 1 Pontianak. Selain itu, David juga memohon agar hakim menyatakan seluruh tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Lalu, dia turut meminta agar tergugat 2 dan tergugat 3 diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pejabat di lingkungan MPR. Kemudian, gugatan selanjutnya, yakni memohon agar Diastasita dan Indri agar dilarang menjadi juri di kegiatan resmi kenegaraan dari tingkat daerah hingga nasional. Gugatan yang sama juga ditujukan kepada Shindi agar hakim menyatakan larangan terhadap tergugat untuk menjadi pemandu acara di kegiatan resmi kenegaraan di tingkat daerah hingga nasional. Sebenarnya mah simpel ya, enggak yang harus ganti rugi sekian miliar, harus dipenjara segala macam bla bla bla, enggak. Gugatannya adalah garis besarnya lu muncul minta maaf. Soalnya sampai saat video ini di-tag masih belum muncul tuh permintaan maafnya dari 2 dewan juri yang terhormat. Ada juga dari MC via ya teks doang gitu ya, yang akhirnya dirujak lagi, nanti kita play ya. Terus juga minta gugatan
nggak usah jadi juri-juri lagi gitu ya. Mundur aja gitu dari jabatannya. Kalau yang MC lu jangan megang acara kenegaraan. Udah lu fokus aja di wedding, genre lu wedding, fokus wedding. Jadi kayak begini kan panjang urusannya. Iya. Tuh. Nih, MC 4 pilar bla 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 Kalbar ya si itu ya minta maaf kan usai panen hujatan ya sekarang mengaku kehilangan pekerjaan katanya. Kena mental beliau. Ini kan kemarin permintaan maaf dari si beliau MC itu. Nah, terus dia bikin story lagi tuh. Ketika aku membaca ribuan komentar dari netizen, hampir semua isinya hujatan untuk aku. Semua kata-kata isi kebun binatang keluar. Sumpah serapah aku terima. Sampai seruan boykot Cindy MC. Asik, harus ada Cindy MC. Dan sampai akhirnya memang benar-benar semua harapan dan tuntutan netizen terwujud. Aku hilang pekerjaan. Aku bisa nerima itu semua dengan tabah, sabar. Ini memang resiko yang harus aku terima atas kesalahanku. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan dalam kejadian ini ketika aku melihat dari teman-teman sejawat seprofesiku memanfaatkan momen jatuhnya aku. Ih, siapa lu? Untuk menghakimiku bahkan merayakannya katanya. Apa sih? Aku tetap akan berprasangka baik kepada Allah. Semoga semua ini ada hikmahnya, semua ini pelajaran berharga buatku. Apa sih dia ngerasa MC-MC lain berpesta pora gitu atas jatuhnya. Enggak, lu kepleset sendiri itu. Komentarnya. Netizen sudah sangat berkompeten dalam berkomentar. Jadi jika mbaknya merasa dihujat atas kejadian tersebut, mungkin itu hanya perasaan mbaknya saja. Dibales tuh. Epic comeback netizen. Momen mungkin itu hanya perasaan Mbak MC saja. Yongs. Beruntung yang MC cowok nggak ikutan ngomong, diem aja, jadi nggak ikut terujak. Ya. Beruntung diem aja. Sekiranya nggak tahu, sekiranya gua nggak bisa beresin gitu, udah diem aja gitu ya. Iya. Sempet-sempetnya bikin IG story nyerang teman-teman sejawatnya terus bobo Allah. Iya loh. Ya jujur, wadididau sih kalau kayak begini sih. Iya, kayaknya kalaupun dia ngerasa kayak gitu kayak nggak usah disampaikan deh gitu. Iya loh. Karena netizen juga nggak akan peduli gitu. MC lain menghakimi bahkan merayakan, enggak, itu ngoreksi. Iya, justru MC lain berhak ngoreksi karena sesama MC. Nih, selesai udah di roasting TV nasional, selesai. D7 acara dangdut aja sampai ngerosting loh, ceki. Play. Tunggu sebentar. Gue juri nih. Iya. Oh, berarti kuping gue harus peka. Oke. Berarti ini -5 dong. -5. Artikulasi tulisan lo gak jelas. Artikulasi. Iya benar. Tunggu. Tinggal nunggu yang dilapor Pak, nunggu di arisan ya. Kalau acara-acara news berita ngerosting, oke, ini sampai di roasting acara dangdut ya, selesai lu, selesai sumpah. Nih. Gue habis baca postingannya Mbak Cindy. Isinya curhatan pada umumnya kalau orang lagi dihujat sama satu Indonesia gitu lah ya. Tapi ada satu kalimat yang menarik nih buat gue. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan dalam kejadian ini ketika aku melihat dari teman-teman sejawat seprofesiku memanfaatkan momen jatuhnya aku sekarang untuk menghakimiku bahkan merayakannya. Emot sedih. Sedih. Mungkin itu cuma perasaannya Mbak Cindy aja. Iya, mungkin cuma perasaannya Mbak Cindy aja. Masa sih teman-temannya kayak begitu? Pastinya teman-temannya cukup teliti dan kompeten kan? Iya. Cuma perasaan Mbak Cindy aja pokoknya Maya. Coba mungkin bisa diputar ulang nanti setelah selesai ya. Iya, nanti dicek ulang setelah selesai permasalahan ini. Lagian emang enak. Orang protes mengkeluh kesahkan gitu kejanggalan yang dia rasa, cuma dibalas cuman perasaan ade aja. Tapi comeback nggak lo sama netizen tuh. Lagi. Yes. Nih, tinggal nunggu Metro nih. Ini Mas Yudi dari Sindonews sudah merosting ya, ceki-ceki. Play. Jadi Dewan Juri cerdas cermat terlebih dahulu nih pemirsa. Jadi Anda dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Apakah Anda bisa membedakan dua jawaban ini? Yang pertama, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan Presiden. Yang kedua, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan Presiden. Bagaimana pemirsa?
sama atau beda? Apa ya? Karena yang satu nilainya -5. Nah, yang satu nilainya 10 loh. Anda nggak boleh protes karena itu dua jawaban yang berbeda, pemirsa. Kalau salah, berarti artikulasi Anda yang salah. Kalau Anda masih protes, cuma perasaan adik-adik saja. Bermula ketika Kena loh. Ini udah bukan MC lagi, news anchor gitu ya. Kena nih. Jadi rekan-rekan sejawat Mbak MC ya memang karena lagi viral mereka menanggapi sesuai dengan kompetensinya dan kita yakin pasti berkompeten rekan-rekan sejawatnya ya. Iya. Bukan mentang-mentang gue kayak gini kalian malah bertertawa. Ih, sumpah aneh lu. Kasih lagi. Cus. Nih, ini ada momen yang ditangkap oleh Magda ya. Selesai interview Salfok ke Josepa atau Ocha ya. Semangat ya Josepa dan kawan-kawan. Tolong dong pihak juri jangan cuma minta maaf secara tertulis aja. Iya. Belum muncul video permintaan maafnya. Tapi emang apa sih Ceki? Play. MPR tingkat Kabupaten Kalimantan Barat, dan tidak hanya itu MPR juga melalui Sekretariat Jenderal juga telah menyampaikan permohonan maaf, dan oleh itu juga MPR akan melakukan menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba termasuk pada aspek penilaian. Dan nanti juga pada siang ini rencananya dari siswa SMA 1 Pontianak dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pejabat baik itu dari Ketua MPR maupun juga dijadwalkan akan bertemu dengan Wakil Presiden RI. Mungkin dia kepikiran juga nih gara-gara ini rame ada yang harus kebuli gitu, ke rujak gitu, mungkin capek fisik juga gitu, harusnya selebrasi kemenangan karena harusnya juara 1 ya, lanjut ke tingkat nasional gitu, jadi harus berlarut-larut mungkin ya, mungkin. Nih, Om Helmi speak up. Waduh, ini mah MC kelas kakap kelas hiu, Ceki. Boleh. mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Itu hanya perasaan adik saja, ya Allah. Ini statement gitu disampaikan dalam acara yang menurut saya ini serius ya, menyangkut masa depan bangsa, menyangkut anak-anak yang selama ini kadang-kadang orang-orang tua, boomer dan apa di bawah saya itu kadang-kadang nggak mendengarkan mereka ya. Jadi tolonglah mendengarkan ya para juri, para siapa aja yang ada di situ. Saya dengar juga ada protes juga ya dari guru gitu dan juga tidak didengar. Jadi nggak begitu caranya. Saya juga ingin menyampaikan himbauan kepada MC, tolonglah ya perbaikin sikap juga. Nggak begitu caranya. Saya tahu mungkin nggak tahu apa yang dikatakan, tapi kalimat ini kan hanya perasaan adik saja, itu kalimat yang bercanda lucu ya, tapi dalam konteks itu saya pikir tidak lucu. Jadi pikirkan dulu sebelum bicara ya. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi menurut saya pernah mengalami hal kayak gitu. Karena ada di netizen bilang, saya di Siapa Berani dulu pernah salah jawaban dan besoknya saya minta maaf loh. Pun saya berikan kesempatan orang untuk berargumentasi. Ya, jadi itu paling penting. Kesulitan kita sekarang adalah kesulitan kita untuk mendengar. Mari kita lebih banyak mendengar, karena mendengar juga adalah bagian dari komunikasi. Dan janganlah tidak mau mengakui kesalahan dengan membuat argumentasi ini, alasan itu, alasan speakernya nggak bagus lah, alasan apa lagi, tolonglah. Jadi tidak begitu caranya. Kalau salah, akuin salah. Walaupun kesalahan kita itu kita lakukan kepada anak atau orang yang lebih muda. Untuk mendengarkan yang ngomong, yang nasehatin bukan MC kelas kakap lagi, kelas hiu, kelas paus. Siapa yang gak kenal Om Helmi gitu, apalagi kalau udah MC gitu kan tuh. Ini mungkin yang dimaksud tadi tuh rekan sejawat yang menari-nari, yang merayakan apa. Ini dikasih tahu. Ih, susah. NP di final bos kalau kata netizen. Kasih lagi. Cus. Selesai sih. Roastingannya selesai sih ini sumpah. Ya udah Dudu Master AI turun tangan. Ntar kita lihat karyanya nih. Sebelumnya nih Master AI turun tangan ya. Santai people yang mau belajar juga boleh tuh ya. Bisa ke akunnya. Ya udah Dudu Kuku ya Arif. Udah Adudu. Ya udah Adudu ya. Maaf artikulasi mamang kurang ya. Kuku Arif tuh. Nih kita ceki-ceki dulu. Play. Yang artikulasinya kurang jelas, minggir dulu. Halus banget sumpah ya. Iya. -5 telinga juri. Dengan nilai 620, jawaban benar semua, jawaban cepat semua. Juara umum lomba cerdas cermat. Gila loh, halus banget loh.
jam. Iya. Perasaan adik-adik saja. Minggir sana. Kenapa Mama Gufron? Sumpah jago banget Santuy People, bisa cek akunnya, jago banget ngepromnya ini. Iya. Halus banget Halus kan. banget. Biasa kan rada-rada gimana gitu. Ini halus banget. Wah selesai usi kalau udah di roasting per AI-an begini mah master AI ini ya. Aduh keren pisan. Santuy People yang mau belajar ngulik-ngulik sok meluncur ke akunnya. Edan halus pisan, mantap. Kasih lagi. Cus. Nih, Master AI juga ya, banyak banget Indonesia Master AI-nya. Dari Kilau AI nih akunnya. Santuy People ini juga Edan juga yang mau belajar bisa ceki-ceki di akunnya ya. Kilau AI mohon izin ceki-ceki. Play. Jelas, tidak jelas sekali. Kalau kita bicarakan soal Dokter Tirta. 这种情况非常严重，有可能会耳聋的。Jawaban yang kamu berikan tentang PKND sangat mengecewakan. Ayo. Ganti AI. Itu jago banget sumpah. Pimpinan BPK dipilih to apologize for the previous host's failure to uphold proper moral standards and ethical conduct in defending what is right and just. Tidak jelas sekali. Kalau kita bicarakan soal Gila, sembah jago, sumpah. Halus banget, natural banget kan. Iya. Santuy People yang mau belajar cek akunnya ya. Gila, Master AI Indonesia keren banget. Sampai di komen sama Dokter Tirta loh. Iya loh, dikasih emot tuh, Edan, sumpah. Ceki-ceki akunnya. Kita kasih nextnya. Cus. Konsultan pendidikan dan karir. Speak up ceki-ceki. Play. Ya pertama yang paling disayangkan dari kasus cerdas cermat ini bukan sekedar salah dengar ya, tapi budaya enggan bertanggung jawab. Padahal kalau memang tidak jelas tinggal bilang sebentar kita dengarkan ulang rekamannya ya. Selesai, transparan dan adil. Lagi pula agak aneh ya kalau 3 orang sama-sama tidak mendengar, sementara penonton mendengar. Setelah video viral pun harusnya cepat buat klarifikasi, minta maaf, dan sampaikan konsekuensi, misalnya mengundurkan diri. Tidak perlu menunggu di blacklist. Karena anak-anak belajar dari contoh orang dewasa. Kalau orang dewasa sulit mengakui kesalahan, anak juga belajar bahwa ego lebih penting daripada kebenaran. Kedua, ada hal lain yang menurut saya juga aneh dan perlu ditelusuri lebih lanjut. Grup sebelah sudah mendengar jawaban yang dianggap salah. Sudah dikasih -5, tapi tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah dia berkeyakinan jawaban yang sama, tapi kalau dia yang jawab akan dibenarkan? Ada apa? Patut ditelusuri. Ya itu kan, netizen aja lu tau men 5 masih kekeh lu sebutin, yakin banget nih ada apa gitu. Apakah ada dugaan hengki-pengki, ada dugaan ini itu, kan banyak dugaannya ya. Iya. Yang ngomong konsultan pendidikan loh. Kasih lagi. Cus. Bukan netizen namanya kalau tidak bergerak keintelannya ya. Aduh, unik data LHKPN juri LCC MPR nih yang cowok ya. Diasta Sita WB punya tanah di Jaksel, tapi kisaran harganya cuma 2 juta per meter. Murah banget tuh. Jaksel 2 juta per meter mah mau nih. Ada apa nih kan, jadi menimbulkan dugaan-dugaan adanya ini adanya itu. Di Jakpus tuh. Jakpus Jaksel 2 juta per meter, bangunan 40 meter harga 80 juta di Jaksel tuh ya di mana? Bangunan apa? Coba. Nemu aja lagi netizen, di cross check aja lagi. Tuh, nah jadi panjang kan urusannya. Iya. Coba pas sebelum viral teh say sorry gitu. Kalau nggak lu mau aja ngeliat rekaman tuh. 2 juta per meter. Aku baru tanya tanah di Jaksel nggak ada 10. Dia udah 15-an 20. Sumpah. Jakbar aja udah ada harga 10 juta per meter kok, apalagi Jaksel. Asli. KPK tunjukkan pesonamu. Netizen kerjanya gercep banget. Kok murah amat 2 juta per meter di Jakarta? Iya. Jadi dugaannya ke arah ini jangan-jangan ada gocek-gocek perhitungan nih gitu. Di Jakpus tanah 200 meter persegi sekian cuma 360 juta. Nih beli sekarang, kalau bener memang beli sekarang segini mah. Kasih lagi. Yes.
Nih roastingan apa lagi dari Hilmi Al-Kais. Juri cerdas cermat kok nggak cermat. Ciur ceki-ceki. Play. Jadi juri cerdas cermat kok gak cermat. Gimana sekarang, malu nggak dirujak Indonesia? Manis pedes. Kebiasaan nyepelin orang sih, makanya gini, kaget ya diserang orang-orang, Asli. diserang orang-orang jujur. Kebiasaan sih, lingkungannya fake. Lagian MC udah tahu salah malah dibela. Bela tuh yang boleh cuma satu. Laudia Cynthia Bella. Buat adiknya tetap semangat, lo keren, lo berani, lo bernyali. Gue doain lo sukses. Asal nggak ketemu juri yang kemarin. Iya. Ujung-ujungnya gitu mulu, nanti klarifikasi. Saya mohon maaf, saya manusia gini-gini. Halah gitu mulu, bosen. Ah, cabut dulu mau ikut cerdas cermat, nanti dicerangin gaya. Jadi Komentarnya biasalah. Terus juga ada update tadi kalau nggak salah, yang dapat beasiswa nggak tuh cuman Ade Ocha doang. Ya setim itu akhirnya dicariin beasiswa gitu biar bareng-bareng berangkat ke China gitu. Dicariin tuh rezeki semuanya. Iya. Juara satunya mama mana gitu. Lu harusnya ngomong juara satu, Pak kami mendengar gitu. Iya. Bukan lu ambil jawaban orang. Kasih lagi. Yes. Nih saking gak koordinasinya, yang pro-nya juga kebagi dua kubu. Yang satu kubu artikulasi, yang satu kubu speaker. Ceki-ceki. Play. Set terbagi dua kubu. Jadi sekali lagi Kalian tim mana guys? Tim artikulasi atau tim speaker ngadat? Apa jangan-jangan kalian tim minus 5 poin? Nilai minus 5. Kalau aku sih ya timnya ada ini. Pasti fans King MU. Set terbagi dua kubu. Banyak netizen semuanya tim Ade Ocha ya. Iya. Ya tim Anda mah ya Anda dengan sana kolega aja yang metal tuh sono tuh. Lastnya nih, juri cerdas cermat MPR tidak bakal minta maaf ke publik, sudah diwakilkan. Lu samanya nggak boleh gitu dong. Ceki-ceki. Play. Pak, ini kan yang jadi sorotan juga bahwa juri-juri sebelumnya ini kan yang merupakan juga bagian dari MPR juga tidak muncul begitu Pak ke publik gitu untuk meminta maaf. Ini apakah nanti ada dorongan untuk mereka akhirnya muncul juga gitu Pak? Karena sekarang juga ramai salah satu juri bahkan ada dugaan-dugaan itu curhat gitu Pak di story WhatsApp bahwa dia tidak menerima lah bahwa dia melakukan kesalahan. Gitu. Ya, kelembagaan MPR kan sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Salah satu pimpinan kita sudah menyampaikan permohonan maaf, jadi itu sudah mewakili keseluruhan Enggak dong. karena ini adalah kegiatan lembaga bukan Ya kegiatan enggak orang gitu. Mau gaji diwakilin mau. Udah kamu gak usah nerima gaji biar saya wakilin gitu. Iya. Mau gitu kan enggak. Fair-fairan dong, yang salah si ayah minta maaf. Iya. Wakil lu, rakyat aja nggak lu wakilin. Giliran anggota salah diwakilkan. Riweuh pisan. Pantas aja sampai digugat. Gugatannya untuk minta maaf itu kan simple. Iya. NPD banget, tinggi hati. Saya nggak salah. Tambeng, saklek, komplit lah, udahlah pusing banget. Ya udahlah. Sementara masih gini dulu, next siapa nanti kita gas. Sekarang ke Super Thanks. Lucur. Cus. Nyo. Yes. Super Thanks dari video kemarin, one and only Bu Komandan kita Kakak Sanin atas sikat dulu. Mari kita donasi cotton bud buat para juri yang budek. Atau para dokter THT, tolong kasih perawatan gratis buat juri-juri ini. Iya. Budeknya udah stadium 4. Iya, patungan aja kita bayarin yuk. Suruh berobat ke THT gitu. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan satu kita Kakak Saninata. Terima kasih juga Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang si Abu di sebelah, si Pakun masih enjoy live sepertinya. Dua tapi Bangkok cabut cabut dulu dulu dan dan jauh.